saya mungkin ke kantor kali ya nanti. Ada pekerjaannya Pak Surya. Kalau dia datang duluan dari saya, ya kan pasti setelah ini ya, Dian Iya, anu Pak. ya, Heeh. setelah ini. Kalau dia duluan dari saya, tolong dilihatin di meja saya. Ada nggak kerjaan Pak Suryadi kemarin dia nyerahin, tapi saya pikir nyerahinnya itu saya geletakin gitu. Punya Pak Suryadi, ada Pak Suryadi namanya. Oh, Nanti kayaknya dilihat, mejanya Bapak kabarin tidak saya ada kalau apa-apa sih. Kemarin kayak ada titipan juga, Pak. Tapi, oh nanti yang sudah pernah Bapak tumpuk-tumpuk di meja itu kah? iya 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 Oh iya. iya. Satu ada satu namanya Suryadi, Oh iya. Nanti saya Suryadi lihat ke sana. Ramadhani, Suryadi Ramadan. Oke. Saya ingat kena Ramadannya karena ingat namanya Ibu Ramadan, Iya. Baik, Pak. Isnaini Ramadan. Oke, 10, 6, 9, 10. Good. So far so good. Kita mulai ya. Eh, Saran saya Nona Dewi, Nona atau Nyonya nih. Backgroundnya dimatiin aja karena itu mungkin yang jadi berat, jadi membuat Anda berat. Backgroundnya mati nggak apa-apa deh. Nanti saya izinkan ke panitia. Karena wajahnya jadi nggak kelihatan nih. Cantiknya udah pakai bedak, pakai lipstick, nggak kelihatan. Ini baru cantik sekali. Hmm, Kalau Samsudin nggak apa-apa, nggak kelihatan, nggak apa-apa juga dia nggak pakai lipstick. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang hebat-hebat ini, eh, saya kenalin dulu ya nama saya. Supaya kelihatan siapa lebih tua saya atau Pak Yamin. Mana nama saya nih? Oke, saya share dulu nama saya aja. Ini nama saya. Hmm, ya, jadi nggak bisa dibuka. Oke. Yes, ini tentang saya. Ini nama saya Bambang Sunario. NIP saya awalnya dengan kata-kata 1957. Kalau ingin tahu umur saya, keluarkan kalkulator segera. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti yang salah sudah tidak usah ngomong lagi sama saya. Berarti matematikanya buruk. Nah, saya Widai Suara Ahli Utama. Saya PPSDM di unit kerja saya di sana, nongkrongnya. Jadi kayak kalau ini sebetulnya saya mau tulis Bambang S nggak enak. Pernah saya tulis pakai Bambang S, itu peserta bilang, Bapak namanya Bambang Simatupang. Kok Simatupang? Siang malam tunggu panggilan katanya. Kalau Widya Suara itu cuma nunggu panggilan aja, kapan disuruh ngajar gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk saya tulis lengkap Bambang Sunario, bukan Simatupang, walaupun Simatupang juga gitu. Gitu, gitu tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Gini, saya tukang insinyur, kerjaan saya mulai tahun 80-an sebetulnya bikin jalan, ya bikin jalan. Kalau cuma dari Palu Toli-Toli itu sampai Buol sampai Ungu, rasanya pernah jalan kaki saya. Sampai hafal saya ruas-ruasnya Palu, Pantoloan, Pantoloan, Tombe, Tombe, Tambu, Sabang, Sabang, Sibuang, Sibuang, Ogamas, Ogamas, Kotwa, Kotwa, Malala, Malala, Toli-Toli. Oke, hafal kan. Ke arah timur sampai ke Buol, Bodi, Bodi, Palele, Palele, Ungu. Hafal saya karena saya tukang bikin jalan dan tukang jalan-jalan. Oke, itu saya. Saya sejak 83 sudah ditugasin bikin jalan di Sulawesi Tengah untuk menyambung Trans Sulawesi. Jadi it's about 40 years ago ya, Bang. Almost 40 years ago. Oke, S2 saya di dekat Palele sana tahun 92 itu saya masih linier tentang, walaupun saya mempelajari memperdalam tentang kebumian, tapi bumi yang berpengaruh pada konstruksi geotechnical engineering. Jadi apa itu gempa saya juga tahu,
apa itu patahan juga tahu, apa itu likuifaksi juga tahu dan pernah pernah juga alami. Jadi lengkap. Laboratorium saya 1:1. Jadi laboratorium utuh. Kalau waktu di sana tuh laboratoriumnya kecil, kecil satu ruangan. Ini gempa tiga, empat, lima. Ini konstruksinya jadi begini. Begitu sampai di kampung saya sini di Palu, udah langsung dirasain langsung. Ini akibatnya terus likuifaksi. Likuifaksinya sudah nggak seperti yang di laboratorium, malah lebih serem. It's alive. Jadi itu hidup itu seperti itu. Oke, itu nomor telepon saya dicatat karena kita coach. Anda bakal gangguin saya terus. Catat, catat tanggal mainnya. Awas. Saran saya kalau Anda bikin grup, punya grup dalam kelompok ini, izinkan saya ikut di dalamnya supaya saya bisa intip-intip. Intip-intip mana nih nona-nona nih. Enggak, jadi kalau ada hal-hal yang ya sifatnya general, nanti kita bicarakan di grup. Kalau sifatnya personal, ada konsultasi apa segala macam. Karena itu juga sifatnya personal, terserah Anda. Anda boleh juga konsultasi di grup kalau memang itu untuk bisa jadi akan bermanfaat untuk teman-teman. Tapi kalau personal yang kira-kira malu lah nanti ditengokin teman, boleh personal pakai WA grup, pakai WA langsung. Bahkan sering sekali ada peserta yang kepuasannya sangat jauh dari perkiraan. WA nggak puas Pak. Saya pinginnya ngomong ya terserah. Tapi jangan tengah malam. Itu waktunya saya tidur, bukan waktunya saya ngomong. Gitu ya. Oke. Uh, cuman satu kelemahan saya. Kelemahan saya ya kapasitas otak ini kan sebetulnya besar kapasitasnya. Cuman kalau manajemennya buruk otaknya ya jadinya kayak terlalu banyak pikiran. Orang yang terlalu banyak pikiran berarti manajemen otaknya nggak bagus. Karena saya juga ngasih materi bagaimana memanage otak dengan yang namanya mind map. Jadi memetakan otak supaya otak itu berfungsi optimal. Nah ini kelemahan saya. Saya ngajar mind map, tapi saya nggak memetakan otak saya sendiri. Jadi kalau ada orang, ini siapa ya ini? Anda pertama kalau mau WA saya, WA pertama, kedua, ketiga juga enggak sudah. Anda tampilkan, karena saya tidak save nomor-nomor Anda, saya nggak save. Ini jujur saya katakan, kalau saya save semua nanti terus kantong saya jadi berat, banyak namanya sekali banyak sekali. Nah, jadi nggak saya save. Saya mengandalkan perkenalan pertama saya ini angkatan 92 toli-toli. Oke, strip dan seterusnya nggak perlu lagi diulang-ulang. Tuh, oke, kira-kira cuma itu. Satu lagi kelemahan saya. Selain saya manajemen otak saya nggak terlalu bagus, manajemen waktu saya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Ada yang WA terus merasa kok nggak dijawab ya, gitu. Artinya kalau saya nggak jawab-jawab itu artinya saya lagi on air kayak gini, lagi manggung kayak gini. Jadi kan artis. Kalau nggak terlalu sering manggung nanti nggak laku kayak yang lain-lain. Jadi gimana dong? Makan apa dong saya gitu. Jadi harus manggung banyak manggung. Selama manggung saya off ini offline, telepon saya off walaupun on sebetulnya. Saya lirik-lirik juga gitu. Itu ya itu aja sih. Itu aja sih. Nggak heboh-heboh amat, biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa. Biasa-biasa kebiasaan orang tua lah. Gimana, umur baru baru 64 juga. Masih sedikit lah gitu. Masih dikit sisanya. Oke, good. Rasanya cukup ini tuan-tuan dan nyonya-nyonya apa yang saya sampaikan. Ada sampai di sini yang ingin ditanyakan tentang tentang manajemen berhubungan dengan saya? Ada yang ingin ditanyakan? Something sesuatu? Untuk saat ini saya belum, Pak.
Oh, belum ya. Oh, Ya. sombong juga Samsudin. Belum. Soalnya belum tahu Kamu mau ditanyakan, Pak. kamu guru Samsudin? Kamu guru Samsudin? Iya, Pak, guru-guru. Guru di mana? Di pulau, Pak, di Kabetan. Di pulau. Kapetan itu pulau terkecil itu ya? Iya, Pak, di tengah-tengah, sekitar 2 jam kalau dari kota, Pak. Dari kota 2 jam ke arah mana tuh ya? Ke laut, Pak, Kapetan di itu. tengah laut. Iya, nyebrangnya memang dari kota situ, dari kota itu, Iya, Kapetan Pak. itu. Kita startnya dari Ah, kota, Pak. oke, good, 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 good. Ya, pantas kemarin itu saya kan waktu ke Toli-Toli itu ada yang jual-jual ikan kayak kamu juga tuh, di pantai situ. Aduh. Nggak kayak mirip aja sih gitu. Tapi kalau kamu ada tugas-tugas ke Toli-Toli supaya supaya agak murah gitu, bawa ikan langsung berhenti di situ dulu baru baru turun di Toli-Toli sudah penuh sudah kantong kantong kanan kiri sudah uang ikan tuh. Samsudin, kamu orang dari mana Samsudin aslinya? Saya aslinya orang Toli-Toli memang, Pak. Cuman lama di Palu juga lumayan. Dan kembali lagi ke sini, kembali ke asal, Pak. Di Palu di mana kamu Samsudin? Saya di apa Fatutela, Pak, kemarin. Waktu Tela itu Atasnya Perdos, Pak. Di atasnya Perdos oh, ke atas. ada perumahan-perumahan yang orang jual tempe, orang macam-macam di sana banyak sekali. Iya, Pak. Banyak sekali Pak bangsaku di sana, orang dari Jawa. Iya. Begitu. Di mana rumah Pak? Batu Tela. Jual kerupuk Pak? Enggak Pak, tempe. Sama Pak, kerupuk sama tempe itu dekat. Makanan orang Jawa dua-duanya. Ya saya bilang orang jual kerupuk tersinggung dia. Ternyata jual tempe yang sama aja lah. Jualan makanan orang Jawa. Oke, okay, good. Iya, Samsudin. Oke, Anda guru apa, Samsudin? Basicnya guru matematika, Pak. Di SMP. Sekarang ini ngajar di SMP. Iya, di sini ngajar SMP. Cuman waktu di Palu ngajarnya SMA. Wah, keren juga. Turun tahta kamu. Oke, good. Terima kasih. Ya, ya, ya. Samsudin. Sekarang ngajar matematika ya di SMP situ ya, Iya, di Pak. Pulau ya. Iya, Pak. Oke, Tetap good. ngajar matematika. Oke. Yang guru berapa orang nih? Yang guru berapa orang ya? Untuk guru kami di sini ada total 6, Pak. 6. Nah, sisanya? Sisanya satu dari UPT apa? Puskesmas Galang, satu dari satu dari rumah sakit, kemudian satunya dari Dinas Peternakan dan satunya dari Dinas Pertanian. Wih, keren, 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 keren. Dinas Pertanian yang mana? Dinas Pertanian yang mana? Ibu Tani yang mana? Ibu Tani. Siapa? Ibu Tani. Susilowati. Benar? Saya, Pak. Enggak buat, Pak. Oke, oke, oke. Anda dari mana aslinya Susilowati? Kayaknya headset Anda anu deh, bermasalah deh. Kalau kalau nggak pakai headset coba. Kalau nggak pakai headset langsung di perangkatnya bisa nggak? Dilepas dulu gitu. Mohon Nggak izin, bunyi di sini. Mohon izin, Pak. mohon Ibu izin, Dewi. Ibu Dewi, Pak, yang Dinas Pertanian. Oh, astaga. Lah itu yang ngomong Nona Susilowati. Saya pikir dia. Dewi Sunarti. Oke, Ibu Dewi, Ibu petani. Ibu dari mana aslinya? Dari Bajugan, Pak. Aung. Memang penduduk Oh, Toli-Toli. asli dari sana. Memang orang di sana. Iya. Orang Bajugan. Iya. Wih, hebat sekali. Jarang sekali anak petani menjadi insinyur pertanian untuk bertani di kampungnya. Jarang. Jarang. Itu yang membuat kita ini memutus-putus gitu. Jadi kalau dia ngeliatin bapaknya petani terus gitu, kepinginnya dia jadi menteri dalam negeri. Keren tuh, keren. Ya, Anda alumni mana? Sip.
Skip. Gimana? Yang ditoli-toli. Skip. Ah, ditoli-toli ada ya. Ya mudah-mudahan sukses ya. Oke, pertanian. Yang urusannya binatang yang mana nih? Yang ngurusin binatang. Saya, Pak. Ya, Pak. Kok dua ini Susilowati kayaknya dua perangkatnya jadi memantul. Oke, Iya, Pak. silakan. Eh, Oke, Saya dokter hewan, Pak. Susilowati, dokter binatang. Wow, Dokter hewan. Iya. Bukan dokter binatang. Apa bedanya dokter binatang sama dokter hewan? Boleh juga, Pak. Iya. Anak saya juga dokter hewan. Saya sebut dia dokter binatang. Satu alumni, Pak. Oh ya, sama siapa? Satu alumni, Pak. Sama Dokter Amalia, sama Dokter Faki. Kau tahu ya. Susilowati ini emang dari sini, dari Palu. Enggak, Pak. Saya asli Jombang, Pak. Kok tahu Faki? Kok tahu Amalia? Kita satu alumni, Pak, di UNER. Oh iya. Iya, itu dokter-dokter binatang, itu perkumpulan dokter binatang. Jadi waktu dia itu sekolah, saya tanya, ngapain sih kamu sekolah pilihanmu jadi dokter binatang gini? Dia bilang mau ngobatin bapak kan. Ini jawaban menohok. Saya terus nggak tanya lagi, saya langsung pergi aja gitu. Ini sangat menohok sekali. Pas dia jawabnya. Jadi supaya saya nggak tanya-tanya lagi. Bapaknya mau diobati. Makanya dia perdalam masalah binatang. Ini. Oke, Susilowati. Anda asli dari mana? Dari Jombang, Pak. Oh, Jombang ya? Jombang. Iya. Siapa dulu yang nggak dari Jombang pernah ke rumah saya ya? Ada kelompok dia itu dulu dari Jombang, orang dari Jombang. Good. Anda datang ke sini karena panggilan ini, karena panggilan PNS ini, atau sebelumnya ada di sini? Sebelumnya saya sudah THL Kementerian, Pak. Tahun 2011 lulus kuliah, pas saya ke sini, Pak. Penempatan toli-toli, Pak. THL Kementerian, Pak. Oke, good. PHL tapi ya. Tapi Anda nggak dapat yang kementerian. Sekarang ini Anda kementerian atau dinas? Dinas, Pak. Sekarang dinas. Oh, dinas. Gitu. Ya, selamat ya. Selamat. Nggak usah nanya penyakit saya apa. Saya tersinggung nanti kalau saya tanya-tanya. Obati orang lain aja, jangan saya. Saya sudah ada dokternya itu. Anak saya itu. Oke. Dokter binatang satu. Pertanian, dokter binatang, satunya lagi yang dari kesehatan. Siapa ya? Galang. Siapa yang dari Galang? Sartia. Benar, Galang. Suaranya nggak keluar nih Sartia ya? Ya, halo. Oh, halo juga Sartia, kaget saya. Enak sekali. Anda apa? Ada nurse atau apa? Atau dokter? SKM, atau Pak. apa? SKM. SKM. Oke, good. Sarjana. Kesehatan masyarakat. Oh, kesehatan. Oke, good. SKM. Anda orang dari mana? Saya asli Palu, Pak. Orang Palu. Iya. Di mana Anda tinggal di Palu? Di Palu saya di Petobo, Pak. Petobo. Iya. Masih ada rumahnya? Masih ada, Pak. Masih rumah masih ya? Ya, masih ya. Petobo. Sekarang di Galang Anda sebagai ahli gizi di sana ya? Penyuluh kesehatan, Pak. Penyuluh kesehatan. Wah, keren tuh. Mudah-mudahan Anda nanti membuat satu model penyuluhan yang luar biasa. Nggak kayak biasa-biasanya. Nanti kita bicara nanti tentang isu
Ya, Pak. Ini masih belum nih, masih pemanasan dulu supaya agak panas nih gitu. Supaya agak panasan biar biar kepuasan saya ngeledekin makhluk-makhluk baru di PNS ini puas dulu. Berikan saya kepuasan dulu karena Anda nanti selama sekian 1 bulan lebih bakal mengganggu saya. Sekarang puaskan saya mengganggu Anda. Nanti balasannya itu 1 bulan lebih tuh. Tidur, kling, macet. Apanya yang macet? Motornya, bukan Pak, tulisan saya macet. Oh, saya pikir motornya macet ngelapor saya. Jangan dong. Oke, SKM. Keren. Good. Ya, selamat ya. Anda jadi chip PNS. Mudah-mudahan bentar lagi PNS nih. Oke, satu lagi. Apa tadi yang disebut ya? Pertanian. Punya lagi apa? Yang bukan guru tadi. Yang di rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit. Siapa yang dari rumah sakit? Siapa Saya, yang dari rumah sakit? Oh, Andi Marlina. Oke, Iya, Pak. good. Iya, Pak. Sebagai apa di rumah sakit kan? Iya, Rumah Sakit Mangkopido, Pak. Nurse atau apa atau ahli gizi juga? Epidemiologi, Pak. SKM epidemiologi. Epidemiologi. Oke, epidemiologi itu ngurusin apa sih? Dia bagian pencatatan dan pelaporannya, Pak. Oke. Ya, pura-pura ngerti aja sih saya. Kan nggak enak nggak ngerti. Udah tua bapak itu nggak ngerti epidemiologi. Jadi manggut-manggut. Ya keren. Terus tanya apa itu tadi Pak nggak tahu juga sih. Kan gak enak juga ya. Kita tanya terus apa sih itu gitu. Udah tua, masa mudanya dipakai apa Pak? Oh, semua nggak tahu Bapak. Oke, Andi Marlina. Oke, ya selamat Iya, ya. Pak. Oke, Iya, good. Pak. Oke, sekarang saya beralih pada tuan nyonya guru-guru yang hebat-hebat. Saya beberapa tahun terakhir ini Latsar ini selalu laki-laki ini jumlahnya jadi kecil. Jadi pantas kalau 4 itu juga boleh kan itu persoalan. Cuman saya ngomongnya harus pelan-pelan. Ada istri saya deket situ. Nanti dia bilang, hah? Ini padahal ini sudah survei membuktikan. Wah itu yang laki-laki coba lihat langsung gini-gini. Oh Sontoloyo, kamu kayak dibelain, gini-gini dia. Wah ini awas. Catat. Oke, good. Saya ke tuan-tuan dulu ini dari belum ke nyonya-nyonya. Muhammad Idris. Anda guru di mana nih, Idris? Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya guru di Pulau Kabetan Pak, bersama dengan Pak Samsudin tadi. Wih. Oh iya, 2 ini. Saya Pikul-pikul bertiga ikan. Pak, dengan Ibu Juli tadi. Oh, bertiga. Tiga-tiganya dari sana. Wow. Iya Pak. Ngebom itu sudah ngebom ikan sudah kalau bertiga itu. Nggak cuma mancing. Ngajar apa, Idris? Saya guru IPS Pak. IPS. Guru IPS. Oke. Susah nggak ngajar IPS? Ya, lumayan sih Pak. Karena ada 3 mata pelajaran yang harus disatukan dalam sebuah mata mapel yang harus diajarkan ke siswa. Apa itu? Apa 3 itu? Ada geografi, kemudian sejarah, dan ekonomi. Tiga-tiganya saya nggak suka gitu. Tiga-tiganya saya nggak suka. Jadi ini tantangannya. Ini tantangannya. Kenapa gitu si Bambang itu sampai nggak suka, sampai melarikan diri jadi insinyur. Saya jadi insinyur itu pelarian Pak, pelarian dari kata sejarah, kata ekonomi, kata. Padahal begitu sampai di tukang insinyur, saya digenjot dengan engineering ekonomi, teknologi ekonomi teknis, ekonomi teknik. Bagaimana kita mengembangkan teknologi, tapi mindsetnya ekonomi. Jadi sama seperti yang pertanian itu ada teknologi pertanian, ada ekonomi pertanian, kan gitu ya. Dan itu materi yang keren dan saya suka. Jadi artinya apa? Artinya
bagaimana Anda menyampaikan ini menjadi penting. Saya rasanya, aduh kenapa nggak dari dulu saya paham ini ya, gitu ya. Nggak dari dulu. Karena disampaikannya waktu saya sekolah itu, gurunya berdiri terus dikasih catatan di board gitu. Saudara-saudara, anak-anak ini iyalah, ini iyalah, iyalah, iyalah. Ini apa ya? Begitu masuk sejarah, iyalah, iyalah lagi. Ini iyalah. Sampai segitu banyaknya tahun yang disampaikan ke saya. Satu-satunya yang saya ingat sampai sekarang itu di Ponegoro 1825 sampai 1830. Itu karena klop pas angkanya bagus. Kalau angkanya 17, 19, 17 enggak ingat saya. Itu 1825 itu saya tulis di tangan saya. Waktu ujian saya begini terus. Waktu ujian kayak orang berdoa terus ini penuh tulisan sejarah di tangan saya. Itu kejahatan masa lalu. Pertanyaannya siapa yang salah? Gitu. Apakah saya yang salah gitu? Saya datang sebagai murid untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi itu mindset yang harus Anda bawa. Enggak cuma Muhammad Idris, tapi sebuah guru ya. Nanti di dalam isu saya akan berteriak-teriak kalau ada guru-guru mengangkat isunya malasnya murid-murid. Nah, pertanyaan nggak boleh tuh. Saya paling alergi orang menghukum muridnya, menghukum muridnya dengan kata-kata. Justru itu yang harus kita jadikan introspeksi. Kenapa murid saya malas? Nah, itu murid ini rendahnya atensi murid. Kenapa gitu? Itu ya Anda rasakan sendiri. Ada guru baik, ada guru tidak baik. Nah, sekarang Anda sebagai guru, pilihan Anda ada di mana nih? Itu nanti yang saya tongkrongin di aksi Anda, aksi apa ya? Rancangan aksi Aktualisasi, Pak. aktualisasi Anda. Harus keren, Bos. Harus keren. Oke, good. Ini sudah mulai tantangan nih. Habis cerita-cerita gitu kok jadi berat. jadi terus pucat. Pegawai negeri harus hebat. Itu penting. Oke. Muhammad Idris. Ada orang mana, Idris? Saya orang asli Toli-Toli, Pak. Toli-Toli. Nah, Toli-Toli itu lahir di mana? Saya dilahir di Kecamatan Dondo, Pak. Di Dondo. Oh, di Dondo. Yeah. Oke, good. Berarti agak dekat-dekat dengan hutan. berarti kayak Tarsan, Anda bisa manjat pohon-pohon di situ. Ya, selamat Idris. Mudah-mudahan Anda memecahkan masalah pendidikan di Pulau Kecil. Good. Selanjutnya tukang ikan yang satu, Muhammad Ikram. Tukang ikan juga nih. Bukan ya? Oh, bukan ya? Pak. Bukan, Pak. Bukan tukang ikan ya? Bagian apa kamu? Saya guru SD, Pak. Oh, guru SD. Iya, Di Pak. mana? Di SDN 2 Lakuan. Perbatasan Buol. Buol, Lakuan. Ya. Ya. Paham, saya tahu Lakuan. Oke, ikut Lakuan di sana. Kelas berapa Anda ngajar? Kelas 5, Pak. Wah, bagus. Kelas tinggi itu namanya. Ya. Sudah tidak pernah basah celananya. Kalau kelas masih kadang-kadang basah, kadang-kadang kering. Hari ini basah, besok kering. Basah lagi. Makanya diprioritaskan untuk perempuan, Pak. Oh, perempuan. Aduh. Ya, ke kelas 5. Masih ada murid-murid yang belum bisa baca. Alhamdulillah ada, Pak. Ya. Saya banyak mendengar keluhan dari guru-guru, kan saya seluruh provinsi ini ya, ketemu gitu ya. Itu keluhan. Kenapa? Jadi karena yang di awal ya daripada nggak dinaikkan, karena mau menerjemahkan target kenaikan 100% itu sangat-sangat instan. Jadi yang dinaikkan 100%.
Ya sudah, bukan berarti target 100% naik itu, kenaikan kelas itu bukan berarti oh saya kalau gitu harus lebih lebih intens lagi, lebih hebat lagi supaya mereka masuk kriteria naik semua, kan itu harusnya jawabannya. Enggak, dari kelas 1, kelas 2, ya, akhirnya kelas 6. Yang kelas 6 kelabakan. Di mana ini Pak? Saya mau ujian Pak. Ini ada 2 murid saya nggak bisa baca. Hah? Cari itu guru kelas 1-nya. Suruh dia berlutut di depan. Oke, iya. Ya mudah-mudahan kamu bisa selesaikan itu ya. Good, Siap. keren. Kasih Pak. Sekarang ada Enci di sini. Kalau kalau zaman dulu saya bikin jalan di Lubuk itu masih ada tuh panggilan Enci. Kalau di Tali ada nggak yang panggil Enci ya? Masih dipanggil Enci nggak ya? Guru-guru yang belum bersuami itu dipanggilnya Enci dulu tahun 83-an. Saya Kalau dahulu masih ada, Pak. Sekarang nggak ada, sudah nggak? Tidak, Pak. Kalau untuk tempat kami sudah tidak, Pak. Sudah berguru semua ya. Iya. Padahal keren sekali itu, Enci. Jadi kita bisa waktu itu kan lihat, oh, Enci itu Pak. Emang kenapa kalau Enci? Oh, maksudnya itu guru belum punya suami. Wah, kalau gitu kita godain. Gitu, Bos. Itu persoalannya. Oke, Ibu Guru Enci atau bukan? Robiatul Adawiyah. Silakan. Ya, Pak. Ya. Apa yang akan saya katakan? Ada guru di mana, Bos? Ada guru Di mana? SMP. SMP di mana? SMP Negeri 2 Toli-Toli Utara di Binontoan, Desa Binontoan. SMP Negeri 2? SMP Negeri 2 itu di dekat mana ya? Dia desanya itu di dekat Desa Lakuan. Tempatnya Pak Ikra. Oh, di sana, ya jauh ya? Iya. Kalau SMP Negeri 1-nya ada di kota. Negeri 1 Toli-Toli Utaranya ada di ibu kota kecamatan di Desa Laulalang. Oh, Laulalang ya. Oke, good. Good. Ngajar apa Anda? Matematika, Pak. Wah, perluan tinggi. Karena banyak sekali muridnya kalau asal begitu lihat jadwal matematika udah mulai mual, perih, kembung gitu. Suruh ke dokter binatang itu supaya disuntik apa gitu. Vaksin kayak apa gitu. Obat-obatnya. Masih banyak tuh obatnya fakih yang ada di sini. Tetesin kayak itu. Itu muridnya yang mual-mual kalau dengar-dengar. Ya, itu juga tantangan. Jadi kalau kita lihat perkembangan matematika ini kan sebetulnya bukan ukuran orang-orang jadi pintar. Ini yang selalu saya protes. Bukan ukuran orang jadi hebat. Tapi bagaimana kita bermain di logika, mengantarkan logika kita bermain. Tapi di Indonesia ukuran orang pintar itu adalah biar bahasa Indonesianya 10, sejarah 10, nggak ada artinya begitu matematikanya nggak bagus. Diomong tuh di arisan, ibu-ibu, tapi anak matematikanya jelek, nggak ada gunanya anak saya. Loh, ibunya dulu dapat berapa? 2 dia lebih bodoh lagi kalau matematika kan gitu. Jadi ini penting ada karena matematika itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, Bos. Tapi how to serve, bagaimana menyajikan matematika itu menjadi sesuatu yang menantang gitu ya, wow gitu. Anak-anak saya dulu kecil-kecil sekolah di Australia, saya lihat di raportnya itu ujian semua matematika, hebat matematika ya karena terlatih disiksa di Indonesia. Waktu SD di Indonesia kan disiksa itu sama gurunya. Harus hafal. Di sana dituntun orang matematika itu adalah sesuatu kayak gitu. Nah, ini tantangan buat Anda. Jangan sampai Anda menjadi sulit, kemudian orang-orang tambah menghindar. Ini tantangannya. Jadi pada saat ada anak murid mengatakan matematika itu sulit, wow, itu tantangan buat gurunya. Bukan terus menghukum muridnya.
on lo. Enggak boleh ya. Oke, good. Ya, oke Pak. Ya, selamat. Cari metode sebanyak-banyaknya. Ada satu metode yang saya pikir itu orang yang menciptakan itu masuk surga. Oke, mudah-mudahan. Jadi sejak anak bayi sampai setua saya itu hafal terus itu matematika. Dinyanyikan 1+1 sama dengan 2. Itu masuk surga itu. Kan dia memudahkan matematika dengan menyanyi. Memudahkan yang sulit. Bukan menyulitkan yang mudah. Itu terbalik. Masuk surga. Ada bikin yang gampang lagi. Lebih gampang lagi dari itu. Oke, good. Selamat ya. Pak. Oke, sekarang ke Nyonya Benci. Linda. Oke. Iya Pak, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Linda, asal instansi saya dari SMP Negeri 1 Ogodeide, tepatnya di Desa Muara Besar, Pak. Temannya si Akbar nih. Iya Pak, bersebelahan desa dengan Pak Akbar. Iya. Wow, Ogodeide. Come on baby. Itu desa paling bahasa Inggris, paling Inggris tuh di Toli-Toli. Ogodeide. Kayak lagu-lagunya orang negro. Oke baby. Ogodeide. Oke, good. Nah, ya, 2 tahun yang lalu saya ketemu Akbar. Linda, ngajar apa, Linda? Guru kelas atau apa? Ngajar IPA, Pak. IPA. Oh, iya. Good. IPA, ya sama tuh IPA. IPA tantangannya kalau di kampung nggak ada alat. Bagaimana memperkenalkan sesuatu ya kalau tanpa alat nggak harus berhenti kan gitu ya. Iya. Nah, bagaimana Anda memecahkan? Good, selamat. Iya, Selamat berjuang. Selamat berjuang. Anda sudah sukses sampai di sini. Dari CPNS itu sudah sukses yang hebat. Oke, saya turun ke bawah. Ini ada Juliana. Juliana SPD. Ya. Oke. Terima kasih. Nama saya Juliana, instansi dari SMP 5 Ogodeide. Sama juga ini tetangganya Akbar juga Ogodeide. Di Pulau Kabetan sama dengan. Oh, di pulau apa? Pulau Kabetan. Kabetan yang sama-sama cari ikan tadi, saya pikir Ogodeide. Iya. Yang ini yang bagian yang matang nih. Kalau yang tadi itu di meja-meja itu yang masih belum matang nih. Kalau ini yang matang. Kepalanya di kuah ikan, kuah asam. Ngajar apa Anda? Suaranya nggak dengar nih. Suaranya nggak dengar kayaknya. Ngajar apa? IPA. Ya. Oh. Suaranya agak bermasalah tuh anunya. Anda kalau pakai headset, Anda pakai apa? Pakai headset atau langsung? Ya, pakai headset, Pak. Mungkin Oke. Iya. Oh, iya. Headsetnya jangan dijilbabin, Bos. Nggak apa-apa, kita mau frame semua kalau sama headset itu. Oke, ya, selamat ya. Orang mana Juliana, orang mana? Lahir di Toli-Toli, cuma besarnya di Buol, Pak. Oh, oke. Good. Ya, selamat. Mudah-mudahan sukses ya. Di pulau nanti bertiga pulang balik bertiga. Ya, saya bisa sewa kapal. Oke. Sudah habis? Sudah semua? Ada yang belum? Oke, good. Kita memulai. Kita memulai permainan. Anda sudah agenda 1, 2, 3. Nah, saya ingin tanya, ada nggak pengantar untuk menyusun rancangan aktualisasi ya dari materi? Ada nggak materi yang mengantarkan Anda itu? Ada nggak? Ada, Pak. Oke, siapa yang ngasih? Pak Yamin dengan Ibu Isna. Kalau Ibu Isna lebih ke cara mengajarkan isu, kalau Pak Yamin lebih ke menyusun di perencanaannya, gitu Pak.
good, keren. Berarti Anda sudah mulai punya isu semua. Isu, oke. Saya salah satu deh. Siapa yang ingin memamerkan isunya supaya saya bisa ecek-ecek isu Anda. Biasa. Apa isu? Ayo, siapa salah satu sukarelawan yang rela untuk diejek karena isunya. Coba, kamu Samsudin. Karena tiada yang Kamu mau, ketua, berarti itu sudah ada Ibu. kamu ketua kelas bukan, Samsudin? Iya, Pak. Wah, kalau gitu mari kita permalukan Samsudin. Apa itu? Enggak juga lah Samsudin. Kamu nggak ngomong aja udah malu-maluin. Ngapain? Makanmu mesti banyak itu kan, dari pulau gimana? Gimana kalau nggak makan banyak? Bagaimana kuat berenang sampai di toli-toli? Apa isumu Samsudin? Kalau dari isu utama itu lebih ke kurangnya rendahnya pemahaman konsep dasar matematika siswa, Pak. Oke, good. Seperti itu, Bang. Kayak rendah, isu utama itu ada itu rendahnya pemahaman konsep dasar matematika. Jadi itu kalau bisa dikatakan dari dasarnya dulu. Jadi kita yang kesulitan di tingkat SMP, Pak, kalau dasarnya masih rendah. Gitu. Oke, good. Oke, itu isu ya. Nah, sudah dengar ya isunya Samsudin ya. Dia bilang rendahnya pemahaman matematika dasar. Katakanlah gitulah ya, nggak tahu lah apa bahasannya. Nah, isu ini harus dijawab oleh Samsudin dengan data. Ya. Baru jadi masalah. Ya, jadi pertanyaan latar belakang itulah yang dia mau. Rendahnya ini. Nah, ditulis di latar belakang ini yaitu dengan capaian, misalnya dengan capaian ini dari hasil penelitian langsung, nggak harus data itu, nggak harus ada data statistik, dari pengamatan Anda sendiri pun oke. Ini penting, jangan sampai kalau saya ngomong data terus Anda mengatakan data resmi, data enggak. Angka-angka yang Anda dari pengamatan. Dari kelas saya 10 orang yang matematika cuman 4 yang lulus, yang pas gitu ya. Yang 6 ternyata punya masalah di matematika dasar. Nah, ini pun sudah cukup untuk dikatakan sebagai itu jadi masalah. Dikatakan sebagai data. Oke, untuk yang lain juga ya. Seperti itu. Jadi usahakan di latar belakang itu adalah kenapa Anda ngomongin tentang ini gitu, isu. Ini penting. Karena kalau di latar belakang itu nggak dapat Anda mengangkat itu, yang belakang ini kayaknya bikin gitu, ngapain, mau nggak ada apa-apa kok tiba-tiba dia bikin sesuatu, bukan salah gitu ya, tapi ada di balik itu pasti ada masalah yang lebih gede, yang seharusnya dipecahkan tapi nggak diomong. Nah, ini nggak ada datanya, ngapain diomongkan gitu ya. Nah, gitu. Itu kira-kira ini logika, walaupun mungkin nggak sampai ke sana, cuman ya logikanya seperti itu. Good. Keren. Mudah-mudahan gagasannya sudah dapat juga Samsudin. Insya Allah gagasan sudah, Pak. Jadi jangan lupa isu itu pertama ada datanya, isu didapat dari sebuah proses. Jadi ini penting juga. Anda nggak proses boleh juga sih, nggak proses. Misalnya kepala sekolah mengatakan atau pimpinan Anda sebagai mentor mengatakan, ini loh isu, dikasih, yuk isu ini pecahin deh, gitu. Itu boleh dan sangat boleh. Jadi nggak usah dikarang-karang. Misalnya memang itu perintahnya mentor, terus Anda karang, ini di sana ada, enggak, langsung aja Anda paparkan bahwa ini adalah masalah yang terjadi di sekolah ini atau di rumah sakit atau di mana, dan isu ini diangkat atas petunjuk dari mentor. Selesai. Gitu bos. Jadi nggak usah bersandiwara yang macam-macam gitu. Karena kalau Anda baca di buku yang kita terbitkan tentang bagaimana memilih isu, menetapkan isu, salah satunya adalah boleh by order, atas permintaan pimpinan. Itu penting.
Ya, itu keren. Jadi gagasannya sudah ada. Oke, gagasan ini nanti menimbulkan kegiatan. Oke, kegiatannya udah di rancang-rancang Samsudin. Kalau dari kegiatan dengan Pak Yamin kemarin sudah, Pak. Wah, memang cakep Pak Yamin ini. Jadi saya cuma tanya satu orang aja, tapi yang lain pasti sama kan, kondisinya sama. Oke, oke. Saya ingin cerita tentang apa ya? Bukan kesalahan umum nanti paling gitu-gitu aja lah ya. Anda bisa mempelajari dari pengalaman yang lalu-lalu. Kesalahan umum dari teman-teman, terutama biasanya menempatkan nilai agenda 2, menempatkan nilai agenda 3, nggak pas gitu ya. Kemudian ya biasa umum terjadi kesalahan lagi adalah nggak ada sih, cuma itu aja sih. Paling ya kita melogikakan apa yang Anda susun gitu. Karena sebetulnya coach ini nggak super coach. You salah ini, jadikan ini saja enggak. Saya bukan super coach, saya nggak tahu itu. Bilang apa edimologi tadi ada dokter binatang mau ngobati saya segala macam, saya nggak tahu itu, nggak tahu. Yang tahu adalah mentor. Oke. Kalau masalah substansi sebetulnya mentor. Saya hanya melogikakan, menyambungkan antara mentor yang bicara tentang substansi dengan unsur-unsur kediklatan. Jadi ini ada di sini, ini ada di sini. Saya tidak mengatakan bahwa jangan ini, oke. Jadi jangan sampai nanti berharap terlalu banyak dari saya. Misalnya, mohon persetujuan Pak. Saya bukan ahli menyetujui gitu ya. Dan ini penting. Misalnya saya katakan ini apa namanya, kegiatan Anda ini nggak make sense gitu, nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal nih. Terus Anda bilang masuk akal Pak. Anda tulis itu. Saya nggak akan mengatakan nggak boleh lagi. Tetap Anda yang you are the leader. Oke? Anda adalah pemimpin perjalanan. Karena yang menentukan ini adalah Anda sendiri. 100% Anda yang menentukan ini. Oke, ini penting. Jangan sampai nanti saya dianggap kayak super coach gitu, jalannya kayak Robocop gitu. Ada musuh belakang, yes, gitu. Enggak gitu-gitu amat. Oke, Anda yang menentukan. Dan Anda boleh berdiskusi dengan saya. Boleh berdiskusi. Jangan sampai saya ngomong, ini kok logikanya, oh ya Pak, mohon maaf, saya ganti. Enggak gitu amat. Jadi jangan terus guilty feeling. Kalau saya tanya, artinya saya perlu diskusi. Jangan begitu saya tanya, kenapa ini begini, terus Anda terus merasa ciut. Waduh, salah. Maaf Pak, saya salah. Mohon diklarifikasi, dibetulkan. Lawan saya, lawan. Ayo kita berkelahi saja, nggak apa-apa, biasa-biasa saja. Oke, paham ya? Oh ya. Apalagi saya kalau sudah komentarin WA, kenapa ini muncul kayak gini nilai? Kadang-kadang keras gitu suara. Kalau Anda baca harus keras. Padahal saya nulisnya nggak keras-keras amat. Gitu. Anda bacanya keras. Terus Anda nggak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi udah merah mata. Kenapa? Nggak bisa tidur. Karena WA saya. Tidak Pak, nyamuk terlalu banyak di toli-toli Pak. Oh, saya pikir karena saya. Makanya beli obat nyamuk bos. 80% tuh ada uang buat beli obat nyamuk itu. Jangan dihabiskan buat beli ikan semua. Oke? Oke, good. Ini ngomong gak karu-karuan karena kita memang udahlah. Nanti saya keluarin SK 100%. Tanyakan sesuatu tentang ini, tentang brainstorming kita. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum saya tampilin dikit-dikit yang agak purno dikit gitu ya. Nah, kita sampai jam 9 kan.
Oke, kalau kalau nggak ada, baik saya tampilin aja ini ya. Kalau memang yang saya sampaikan tadi nggak terlalu bermasalah. Oke, uh, Anda pasti kemarin udah dapat banyak tentang bagaimana APKL, bagaimana USG gitu ya. Jadi udah nggak ada, mudah-mudahan nggak ada masalah di sini. Karena ini kalau Anda punya isu lebih dari satu, walaupun Anda sudah condong ke sana, nggak apa-apa Anda bikin APKL-nya. Karena sebetulnya ini tentang nilai saja, tentang nilai. Kalau ada isunya satu kemudian satu, ya artinya Anda kurang sombongnya, kurang. Usahakan ada isu-isu pendamping. Jadi kalau saya seperti saya berkecimpung di bidang teknologi, teknis gitu ya, desain gitu. Saya kalau ingin menunjukkan bahwa desain saya hebat, saya membuat pembanding, membuat desain yang tidak hebat. Jadi ada 3 alternatif. 1, 2, 3. Ini Pak, alternatif desain saya. Ini seperti ini. Yang kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Saya tahu orang itu pasti akan memilih nomor 1. Misalnya, atau nomor 2 yang saya pasang dengan kehebatannya. Tapi harus saya tuntun dia untuk memutuskannya itu seperti itu. Gitu. Ini psikologisnya seperti itu. Nah, sama seperti ini, APKL, Anda kalau punya isu kayak Samsudin tadi, isunya itu hebat, keren, tapi kalau nggak ada pembandingnya, jangan-jangan ada yang lebih keren gitu. Bandingkan dengan isu-isu yang lain, pasang isu yang lain. Itu pertama, jadi Anda kelihatan ada loh isu gitu yang lain. Yang kedua, di dalam penilaian nanti Anda ketemu dengan penguji. Di dalam penilaian itu orang yang memanfaatkan alat-alat ini, tools ini punya nilai lebih dibanding tidak. Nah, ini masalah nilai aja. Jadi Anda pakai APKL, jadi saya pilih dengan APKL. Toh angkanya Anda sendiri yang menentukan, bukan saya, bukan orang lain. Jadi Anda kasih aktualnya seperti ini, problematikanya seperti ini lebih tinggi, seterusnya. Akhirnya toh yang dipilih itu juga gitu, yang Anda tadi Anda sudah pilih sejak awal gitu, sejak Anda baru lahir sudah pilih itu. Jadi, oke. Terus USG ini juga banyak teman-teman yang salah menduga gitu ya. USG ini memvalidasi saja sebetulnya. Ini kalau saya punya masalah di kantor 10 gitu ya. Dengan APKL itu saya akan menentukan ranking nomor 1 sampai nomor 10 versi APKL. Aktual, problematik, terus kekhalayakan, layak. Ini layak diangkat. Gitu. Jadi 1 sampai 10 ketemu. Terus setelah itu saya pilih 1 sampai 5 misalnya. Oke, 1 sampai 5 kita sepakati. Gitu. Kita cek dengan alat yang lain ya, dengan alat yang kita validasi 1 sampai 5 dengan USG. Mana yang lebih penting? Urgensinya 1 sampai 5. Bisa jadi nomor 1 memang menurut APKL tinggi, tapi urgensinya jangan-jangan nomor 4 yang lebih tinggi. Nomor 3 yang tinggi. Nah, gitu. Terus seriousness. Ini sangat serius nih gitu. Kan ada isu yang diomongin orang banyak sekali ngomongin, tapi sebetulnya nggak serius-serius amat gitu. Nah, itu karena layak, kekhalayakan, orang banyak yang ngomong, tapi begitu dicek apakah ini serius, ternyata enggak. Bisa jadi enggak. Nah, seperti itu USG. Terus growth-nya itu adalah kalau ini nggak ditangani bakal jadi gede nih, bom waktu nih.
Memang sekarang kecil jadi. Nah, hasil akhirnya bisa jadi yang nomor 1 di APKL belum tentu nomor 1 di USG. Oke? Tapi, kata-katanya tapi, keputusannya ada tetap pada saya. As a leader, sebagai pemimpin, saya yang akan memutuskan nanti. Apakah saya tetap akan ikut USG atau APKL, itu urusan saya. Jadi biasanya kalau yang kita beneran menghitung itu biasanya ikut terakhir itu di USG. Oke, USG dapat nomor 1, APKL-nya belum tentu nomor 1 kan, USG-nya yang kita pakai. Oke, kita sekarang selesaikan. Kenapa pakai itu? Karena kemampuan kita menyelesaikan itu satu-satu. Kalau kita orang hebat, Superman, ada isu 10 kita kerjakan semua. Nah, ini kan kita mau ngerjain 1. Gitu. Itu makanya dipilih. Gitu. Pilih yang mana dulu. Anda juga gitu, nanti dipilih yang mana dulu. Bukan berarti nanti isu-isu yang lain Anda abaikan, enggak. Itu cerita lain kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Anda kalau pakai ini ada nilai tambah. Mudah-mudahan ini kan nggak sulit. Oke. Yang banyak terjebak kekeliruan juga pada setelah USG ini ketemu, kita biasanya memakai ini, punyanya orang Jawa kan tadi, yang dari pulau. Ini dari orang, karena ini khusus toli-toli. Kalau bukan orang toli-toli nggak saya bukain. Karena ini ada penjual ikan 3 di sini, makanya saya buka. Anda tahu apa fungsi dari fishbone diagram? Ada yang bisa ngomong? Diagram fishbone ini untuk apa? Kalau saya mau izin Pak. Iya. Kalau saya ini lebih ke untuk analisis isunya, mencari penyebab isunya itu. Kalau saya lebih ke penyebabnya, Pak. Cari penyebab. Misalkan kayak tadi rendah pemahaman konsep, penyebabnya itu apa sih sebenarnya? Seperti itu, Pak. Oke, good. Keren. Jadi iya, diagram fishbone ini atau fishbone diagram ini, diagram duri ikan ini adalah alat bantu untuk memfokuskan Anda mencari penyebab. Misalnya, dia bilang ini masa lalunya, matematika masa lalunya rendah, lemah nih. Gitu. Penyebabnya apa? Kan macam-macam penyebabnya. Ini bayangkan bahwa kita diskusinya dengan orang banyak. Oke, sekarang penyebabnya apa? Ada yang ngomong, masalah itu pelajaran materinya, masalah ininya, masalah kan bingung Anda. Oke, kalau gitu diskusinya supaya terarah, sekarang diskusinya atau brainstormingnya kita kelompokin ya. Sekarang satu dari tulang itu faktor manusianya. Oke. Apa sih faktor manusianya sebab penyebabnya? Oh, anak-anaknya ini seperti ini, gurunya seperti ini, faktor manusianya. Ketemu faktor manusia. Oke, sekarang sudah ya, ngumpul punya kita penyebab-penyebabnya. Kultur, kebiasaan. Apa kebiasaan? Dari kebiasaan. Kebiasaan dari ininya. Oke. Kemudian teknologinya. Teknologi ini ketemu metode. Oke. Sudah ngumpul di duri-duri kecilnya, di duri-duri kecil. Jadi duri induk yang judul-judul ini itu adalah judul. Oke? Bukan untuk diselesaikan. Ini banyak kesalahan di sini. Saya nge-coach selama ini, ada orang yang menyatakan misalnya kesalahan karena manusianya, maka manusianya diselesaikan manusianya. Kan itu sekedar judul people yang di situ tulis gede hitam culture itu judul. Nah, judul-judul ini itu pun terserah Anda. Ada yang seperti ini, ada yang ngomong man, money, mesin, manusianya. Bahasa Indonesia juga oke, nggak apa-apa, manusianya, alatnya gitu ya. Metodenya, keuangannya, terserah Anda gitu. Di kelompok-kelompok. Tapi bukan berarti tiba-tiba Anda akan saya selesaikan keuangannya. Keuangan baru judul, Bos.
Apa di dalam keuangan tuh masalah apa sih? Nah, di dalam Anda beraktualisasi ini, Anda bukan menyelesaikan isu secara langsung. Oke? Karena isu itu bukan masalah, belum masalah. Isu ditambah data adalah masalah. Oke. Masalah dicari penyebabnya. Nah, penyebab itulah yang sebetulnya Anda selesaikan. Oke? Jangan sampai Anda misalnya di dokter binatang. Tingginya angka rabies di toli-toli, misalnya sebagai contoh. Ini isu yang diangkat. Datanya apa? Oh, dari Januari sekian beberapa. Oke, good. Nah, penyebabnya apa? Itu yang harus dicari. Baru Anda bisa menyampaikan nantinya gagasan. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya kalau dari manusianya tidak memelihara anjing dengan baik, tapi bukan manusianya yang diperbaiki, tapi penyebab-penyebab yang ada di bawah manusia ini, cara memeliharanya, atau terus dari anjingnya dan sebagainya. Misalnya kita pilih salah satu dari manusia itu yang di bawahnya itu adalah pemahaman dia tentang bagaimana memelihara anjing yang baik. Dia tidak tahu. Ini yang akan saya jadikan gagasan, akan saya pecahkan. Ya. Jadi bukan semuanya dipecahkan di dalam fishbone. Pilih salah satu. Oke? Ini kesalahan umum yang saya jumpai. Jadi misalnya di dalam manusianya ternyata pemahaman manusia pemelihara anjing itu tidak paham dia anjing itu harus divaksin, harus bikin gitu. Sehingga Anda memilih nanti gagasannya memberikan sosialisasi terhadap pemilik anjing tentang itu gagasannya. Jadi menurunkan rabies dengan cara memberikan sosialisasi kepada pemilik anjing se-Kabupaten Toli-Toli misalnya. Ini contoh ya, contoh. Terus pertanyaannya, apakah setelah ini Ibu Dokter Binatang ini coba dijawab. Setelah saya kasih sosialisasi pemilik anjing, apakah rabies jadi hilang? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau mau rabies hilang, Pak, dia harus divaksin, dipelihara yang bagus. Ada tindakan, Pak. Ada tindakan. Keren. Artinya apa? Artinya untuk menghilangkan rabies itu, angka rabies itu banyak sekali yang harus diselesaikan. Tidak semua Anda sebagai CPNS ini mau menyelesaikan semua. Anda memilih salah satu tadi dengan aspek sosialisasi. Artinya Anda sudah menyelesaikan masalah rabies itu dari aspek pemahaman. Oke? Jadi tidak menyelesaikan isu itu terus hilang. Emang gue siapa? Contohnya misalnya COVID-19. COVID-19 apa iya bisa diselesaikan dengan Anda memberikan pemahaman kepada orang di kampung? Karena penyebabnya banyak sekali. Enggak, tapi inilah sumbangsih saya menuju penurunan COVID-19 dengan mengambil bagian kecil dari penyebab ini. Jadi Anda memberikan sosialisasi, akhirnya orang-orang di kampung, satu kampung mau pakai masker. Apakah masker jaminan bahwa itu COVID bakal selesai? Ya enggak. Gitu. Tapi unsur ini saya sudah selesaikan di kampung ini. Ya gitu, Bos. Jadi oke ya, paham sampai di sini ya. Jangan nanti merasa bahwa kalau saya menyelesaikan penyebab ini, maka ini akan habis. Gitu. Makanya di akhir nanti ukuran keberhasilan Anda yang ditanyakan adalah tentang jadi bagaimana berapa persen orang pakai masker sekarang?
Bukan berapa persen COVID turun di tempat Anda. Oke? Rabies. Bukan turunnya rabies, tapi sudah seberapa paham orang tentang rabies. Sudah 80%, 40% orang pemilik anjing paham. 30%. It's enough. Itu selesai sudah. Oke? Paham ya? Sampai di sini ya. Oke. Jangan sampai nanti malam-malam saya ditelepon lagi. Pak, rabiesnya nggak hilang, Pak. Loh, kalau Queen hilang, dibunuh semua anjingnya gitu, supaya nggak ada rabies. Itu paling gampang, tembakin kerja sama tentara. Oke, jadi seperti itu. Oke, paham ya? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Seputar ini. Ada putar macam-macam. Boleh seputar ini, boleh muter-muter yang lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya, Pak. Oke. Satria Ekawan. Iya, Pak, ini itu Susilowati ya. Oke, Satria. Oke. Silakan. Ini yang saya mau tanyakan, mengukur keberhasilannya itu dari apa ya, Pak? Apa kita ada dari evaluasinya itu atau bagaimana, Pak? Anda kira-kira Anda mau ngurusin apa nih? Nah, gitu. Kira-kira. Saya rencana juga sosialisasi, Pak. Sosialisasi. Oke. Good. Sosialisasi tentang apa kira-kira? Saya tentang menyentuh ke Germas, Pak, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oke. Jadi melalui Germas. Jadi ukuran sukses Anda yang tentukan. Oke? Anda tentukan target. Jadi jangan tentukan hasil. Itu akan sulit mengukurnya. Misalnya Anda disosialisasi supaya hidup sehat, terus nanti dievaluasi. Itu 2 tahun. Anda ukuran sukses Anda target, Bos. Seperti saya bilang anjing gila tadi. Anjing gila. Apa namanya? Rabies tadi. Ukurannya target. Saya targetnya dalam 1 bulan ini 2 desa. 2 desa pemilik anjing sudah paham tentang bahwa anjing itu nggak dipelihara asal-asalan seperti memelihara istri. Biasanya gitu, memelihara istri itu cuma dikasih makan. Yang lain nggak, di lipstiknya dari mana dia nggak tahu. Jangan-jangan lipstiknya dari tetangga. Genit juga tuh istri ya. Kok ketawa? Kamu jangan suka minta lipstik dari tetangga. Jadi seperti itu. Anda targetnya. Anda. Jadi target 1 bulan ini saya akan memberikan sosialisasi pada sekian RT misalnya ya. Kalau outdoor ada atau jumlah orang yang ada. Itu ukurannya. Nah, nanti Anda lakukan berdasarkan walaupun ada evaluasi kecil tentang pemahaman dia, oke. Tapi target itu ada di situ, target. Ukuran Anda sukses. Oke, good. Paham ya? Keren nih pertanyaan. Oke, kalau sudah ngangguk berarti sudah senang saya. Susilowati. Ya, orang Jombang orang mana? Susilowati orang mana? Orang Jombang, Pak. Oh, Jombang, iya. Wah, Jombang. Memang ini rupanya Gus Dur. Ini asal ini jangan Susilowati cucunya Gus Dur nih. Bukan Susilowati. Bukan. Oh, iya. Kalau cucunya Gus Dur saya panggil Ning. Kalau di sana kan dipanggil Ning kalau. Iya. Iya nih. Orang Jombang. Iya, apa Susilowati? Saya masih bingung nggak di Fishbone ini, Pak. Kalau yang lain mungkin insya Allah saya enggak, tapi saya yang di Fishbone ini saya agak kurang paham, Pak. Apa? Nggak pahamnya di mana? Kalau people, culture masih saya. Untuk yang di problemnya ini, Pak, apakah itu ditulis di isunya kita atau pemecahan lain, Pak? Problemnya ini, Pak. Ya, masalah Anda. Jadi misalnya Anda kan misalnya tingginya angka rabies dikali tulis aja di problem itu lengkap. Tingginya.
baru Anda cari penyebabnya. Jadi ini supaya jadi sebetulnya bukan salah dan benar gitu. Problem itu dipasang di situ supaya Anda diskusinya nggak kemana-mana, supaya ingat terus lirik problem. Oh, problemnya ini. Begitu ngomong, oh itu di sana ada soto enak tuh. Problemnya lihat tuh, problemnya bukan ngomongin soto, kita balik lagi ke situ gitu. Gitu aja sih fungsinya itu. Oke. Nah, Oke, jadi Pak. problemnya kalau Anda bicara tentang rabies ya salin aja di situ, tulis di situ. Ininya angka rabies di Kabupaten Toli-Toli. Nah, oke. Oke, Pak. Nah, terus di dalamnya yang di duri-durinya itu terserah Anda. Jangan karena saya culture gitu terserah Anda gitu. Money, method atau terserah Anda. Jadi ada 3 kelompok duri ya, 3 kelompok duri gitu terserah, gampang. Oke. Gitu ya, Susilowati ya. Ya, siap, Paham Pak. ya? Yang lain paham juga ya itu ya. Oke. Siap, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, udah. Mana tukang ikan? Tukang ikan udah paham belum? Paham, Ada yang Pak. tanya? Kamu juga paham. Nanti terakhir terus WA, Pak, saya yang tadi nggak paham, Pak. Oh, Suntuloyo. Oke, gitu ya. Ini saya ingin tunjukkan frekuen pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang kepada saya. Kesalahan yang berulang-ulang. Jadi itu letak kesalahan-kesalahan yang berulang ini. Saya lanjutkan dikit ya. Saya lanjutkan di sini. Oke, good. Nanti Anda buat ini deh, usahakan buat ini. Usahakan as soon as possible Anda kirim ke saya. Kalau sekarang sudah ada, langsung juga Anda kirimkan supaya saya punya waktu untuk nontonin yang lucu-lucu yang Anda buat. Supaya saya bisa tertawa malam. Enggak juga sih. Supaya kita banyak waktu karena jangan-jangan Anda kirimkan sekarang pun saya juga jangan-jangan lusa baru balas itu biasa gitu. Kalau Anda kirimnya baru lusa, aduh, nanti mundur. Oke. Jadi ini yang penting Anda buat ini. Oke. Kalau nanti Anda buat latar belakang ininya kan Anda bisa contek lah ya dari tempat-tempat contoh-contoh banyak. Pasti saya pikir Anda sudah punya semua contekannya kan gitu ya. Ya biasa-biasa aja lah gitu. Karena itu mengantar nanti yang penting misalnya ada teori tentang akuntabilitas ialah saya pikir Anda sudah bisa dapat. Tapi yang penting adalah latar belakang. Latar belakang itu usahakan Anda jangan takut dengan kalimatnya enggak penting-penting amat. Kami paham Anda itu tulisannya cenderung jelek. Kenapa? Kalau kami nggak paham, Anda saya suruh membuat karya tulis. Makanya ini dibuat sesederhana mungkin karena sudah difahami orang Indonesia nulisnya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena orang Indonesia itu malas baca. Jadi orang mana bisa bacanya malas mau nulis. Gitu. Al-Quran aja sampulnya dibuat bagus-bagus supaya gampang, supaya indah dipajang di depan. Di ruang tamu tuh. Pilih Al-Quran yang sampulnya bagus. Sontoloyo semua itu. Nggak dibaca. Oke. Jadi seperti itu. Unit organisasi, identifikasi isu. Ini isu yang sudah terpilih ya di situ. Bisa juga tiga dulu misalnya. Isunya 3, kalau Anda punya 3 isu, Anda tuliskan 3-3-nya. Nah, prosesnya nanti Anda tulis di tempat lain kan gitu. Nah, isu yang diangkat salah satu dari yang 3 tadi, oke, ini mungkin sudah dikasih oleh Pak Yamin atau Bu Isna. Terus gagasan pemecahannya, gagasan kreatif. Ini usahakan kalimatnya isu yang Anda pakai supaya nyambung. Jadi misalnya tingginya angka rabies, isunya ya, tingginya angka rabies di Kabupaten Toli-Toli. Gagasan pemecahan isunya, kalimat itu kan negatif tingginya angka rabies tadi. Rubah menjadi positif. Rendahnya angka rabies, gitu. Tingginya angka rabies jadi rendahnya angka rabies di Kabupaten Toli-Toli melalui atau dengan cara pilihan tadi yang dari Fishbone tadi. Dengan cara atau melalui sosialisasi kepada pemilik anjing. Selesai sudah. Gitu aja.
Jadi kalimatnya nggak usah dikarang agak ribet-ribet, tapi dibolak-balik gitu. Jadi isu itu negatif, oke? Gagasan pemecahan yang negatif tadi jadikan menjadi positif, tapi tunjukkan caranya. Jadi tadi si Samsudin kan mengatakan apa Samsudin tadi? Rendahnya pemahaman apa tadi Samsudin? Rendahnya Coba katakan pemahaman balik. konsep dasar matematika. Rendahnya konsep dasar matematika di sekolah, gitu ya. Terus gagasan pemecahan isu adalah Peningkatan dibalik rendahnya tadi, tingginya pemahaman dasar matematika di sekolah ini melalui atau dengan cara metode bernyanyi misalnya. Nah gitu aja, selesai enggak? Jadi kalimatnya supaya nyambung, jadi jelas orang lihat itu gitu. Jangan pakai kalimat lain. Kalau kalimat lain nanti eh, kita agak sulit ya. Ini sangat mudah, sangat mudah. Oke. Nah, tabel ini kemarin sudah dijelasin kan mungkin ya oleh Pak Samsung, Pak Yamin dan Ibu Isna. Rasanya sudah Pak, ini sudah sama tabel ini. Sudah sama Oke. Pak Yamin. Oke. Tapi hanya nanti sampai di kesalahan umum. Apa? Di keterkaitan substansi mata pelatihan 2 yang di akhir. Oke, ini gampang. 2 ini juga gampang. Oke. Kesalahan umumnya nanti rasakan. Jadi pertama, substansi ini agenda 2 ya, agenda 2. Jangan bicara agenda 3. Agenda 3 itu gampang nanti belakangan. Untuk agenda 2 itu dia lengketnya pada tahapan, oke? Bukan pada kegiatan, pada tahapan. Oke. Kesalahan umum orang memasang nilai, yang pertama, ada pekerjaan orang-orang yang sudah beredar di pasaran maksudnya dicontek-contek teman-teman kalian itu. Kalian belum tentu enggak, jangan-jangan iya juga. Ada tahapan yang ditulis, semua tahapan dimasukkan aneka. Akuntabilitasnya ialah ini, nasionalisme ialah ini, etika publiknya ini, aneka ditulis. Enggak, enggak gitu. Misalnya, saya sampai saya tanya, dia bilang konsultasi mentor, oke ya, konsultasi mentor. Tahapan pertamanya, misalnya salah satu tahapannya saya bilang konsultasi mentor, menghadap mentor lah gitu ya, menghadap mentor. Terus di situ anti korupsi. Wah, anti korupsinya mandiri. Saya tanya, ngadep mentor aja kok bisa ngomongin tentang korupsi itu dari mana? Gitu. Oke. Kemudian dia agenda nasionalismenya yang lebih hebat lagi. Menghadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya ikut mentor atau ikut kamu ya? Kelihatan nggak Tuhannya waktu kamu menghadap mentor? Jadi kesalahan umum yang pertama tadi, nggak harus semua aneka, oke? Mana yang cocok dengan gerakan itu? Yang pertama. Yang kedua, nilai itu lengket pada tahapan itu adalah lengket pada cara, bukan pada tujuan, oke? Jadi gini, menghadap mentor supaya ada kesepahaman lah saya dengan mentor. Itu tujuan. Oke? Jadi tujuan ini jangan dikasih nilai tujuan. Kenapa? Yang kita kasih nilai itu caranya. Tujuan boleh mulia, tapi caranya bisa nggak mulia. Jadi jangan gantungkan pada tujuan. Tujuan itu adalah kita melakukan sesuatu dengan cara yang baik, maka tujuannya menjadi baik, hasil tujuannya. Jadi contohnya gini, menghadap mentor supaya persoalan jadi jelas. Maka ini adalah praktek kejelasan target. Ya enggak, bukan itu. Ini rasain, ini dirasakan nanti. Saya kalau melengket pada cara gini, menghadap mentor
saya tiap kali mentor ini loh, ini nilai apa ini ya? Saya nggak memotong omongan mentor. Nah, ini apa? Jadi nilai itu adalah cara, melengket pada cara, dan bisa dilihat oleh mata. Namanya indikator. Bisa dilihat. Nih, Muhammad Ikra ini kalau ngomong sama bosnya, dia nggak menyela nih. Kelihatan di mata. Nggak mau motong-motong omongan bosnya. Oh, dia merasakan ini nih. Gitu. Bukan tujuannya. Kalau tujuannya nggak kelihatan. Bisa jadi tujuannya mulia, caranya nggak karu-karuan bisa jadi. Tujuannya supaya satunya pendapat. Caranya gimana? Saya tekan tuh Pak mentor saya cekik itu, saya injek kakinya gitu. Nah, ini contoh yang paling gampang ya, gampang dirasa ya. Anda udah ketahui berarti gitu. Ya, jadi dia nempelnya di cara Anda ngomong, cara Anda melakukan, cara Anda membuat tabel, cara Anda membuat RPP, bagaimana caranya. Bukan RPP itu dibuat supaya itu tujuan, tapi caranya. Misalnya membuat RPP, kalau guru-guru itu membuat RPP, tahapannya yang pertama mengumpulkan silabus. Silabus ini saya pilih yang hebat-hebat nih, yang up to date. Nah, saya memilih yang up to date ini adalah apa nih? Dalam mempraktekkan apa saya ini? Yang hebat-hebat ini. Saya komitmen mutu yang saya praktekkan supaya ini nanti hasilnya bermutu gitu. Jadi saya memilih dengan itu. Kemudian saya metode mengajarnya saya bagaimana ini? Saya menghitung mengajar, saya masukkan metode yang sejelas-jelasnya, semudah-mudahnya. Ini juga mungkin bisa jadi profesionalisme, pemahaman, keterbukaan mungkin gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bukan tujuannya, oke ya, paham ya? Karena banyak sekali yang menulis agenda 2 itu ditempelinnya di tujuannya, bukan caranya. Ya, itu bedanya kita dengan komunis gitu ya. Komunis itu tujuan menghalalkan cara. Nah, kita tujuan dengan cara nilai-nilai ini. Nah, caranya itu yang ditempel. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, Samsudin. Raise hand. Ya, terima kasih Pak. Samsudin. Dengan sering-sering raise hand kamu nanti raise hand gini orang kiranya kamu tenggelam di laut. Angkat tangan. Lanjutkan. Samsudin. Ini Pak. Angkat tangan minta tolong atau mau bertanya? Oke. Silakan. Ini Pak mengenai terkait dengan agenda 3. Kan kemarin kalau dari Pak Yamin, ini kan di setiap kegiatan kan minimal ada 3 kegiatan. Nah, kemudian di setiap kegiatan itu minimal tahapan kegiatan, itu minimal juga ada 3 aneka. Nah, itu pesan dari Pak Yamin. Jadi, kalau dari Bapak, kita bagaimana? Maksudnya kalau memang bisa hanya 2, kita isi 2. Karena takutnya ada yang tidak memuat, Pak, seperti itu. Iya, Bos. Jadi enggak. Ya. Pak Yamin. Masa Anda paksain kalau misalnya saya menghadap mentor itu hanya Anda akan mempraktekkan gitu. Jadi ini kata-kata mempraktekkan. Kita naik sepeda. Naik sepeda itu pada saat awal itu start itu masalah ngerem, masalah muter pedalnya, masalah keseimbangan, masa ya bareng mau Anda praktekkan gitu. Itu logika yang saya bangun. Jadi kalau kegiatan itu harus minimal 4, oke. Tahapan di setiap kegiatan mau 3, oke gitu. Tapi nilai itu cari yang paling cocok. Ada juga yang 2. Saya temukan ada yang cuma 1. Cuma 1 nih nilai yang iya Pak, yang lain rasanya nggak dapet nih. Ya udah memang 1 kan ya sudah. Kalau itu cuma mau mempraktekkan anti korupsi dan itu keren tuh Bos.
Nggak harus ini anti korupsi, ini sopan santun, tambah bingung nanti sopan santunnya dapat, anti korupsinya lupa gitu. Enggak, jadi ini bukan sandiwara. Ini bukan sinetron, Bos. Ini adalah kita sedang berlatih. Kalau hari ini yang Anda bisa praktekkan tentang adegan ini di anti korupsinya saja, saya pikir itu jauh lebih baik. Anda tulis aneka seperti yang saya bilang tadi, tapi nggak dapat semua, cuman ada di tulisan. Bener nggak dia praktekin? Saya bilang nggak make sense gitu ya, nggak gue banget. Gitu. Tapi saya katakan saya nggak sependapat ini. Tapi nggak harus nggak memaksa Anda untuk ikut saya gitu. Kan kita sepakat dari awal tadi, you are the leader gitu ya. Anda pemimpin di sini. Tapi logika saya mengatakan enggak. Jadi saya misalnya ada satu lagi yang selalu kompak Anda. Misalnya Anda pelayanan publik yang gitu. Kemudian saya tidak menerima amplop misalnya suap gitu. Langsung keputusannya di situ yang dipraktekkan anti korupsi. Saya bilang Anda baca baik-baik. Menerima suap itu justru tidak ada di anti korupsi. Karena dia tidak membaca materi. Menerima suap itu ada pada etika publik. Coba Anda pelajari. Ada di etika publik itu. Dia tidak punya etika di dalam pelayanan. Minta dibayar baru melayani. Nah, nanti di anti korupsi itu merugikan negara, itu cerita lain itu. Jadi pada waktu Anda mengatakan misalnya Anda di bagian kesehatan, sosialisasi, Anda dikasih makanan misalnya nggak mau karena ini sesuatu, ini adalah etika bahwa kami datang sudah dibayar oleh negara. Saya tidak berhak untuk minta bayaran kepada masyarakat. Itu ada di etika publik tuh. Etika pelayanan. Nah, yang kayak gitu-gitu kadang-kadang kita lebih mengandalkan perasaan. Amplop korupsi, amplop ini korupsi, terlalu cepat mereka memutuskan. Tapi tidak baca. Yang penting adalah indikator. Coba Anda pelajari itu di indikator-indikator. Karena sesuatu yang berbeda. Oke, itu kira-kira nanti. Tapi intinya tolong dibuat dan dikirimkan ya. Ini sudah ada panggilan kita suruh berhenti ngomong karena sudah lewat 2 menit. Itu ceritanya. Oke, sepakat? Sepakat, Pak. Bikin grup, langsung kirimkan itu ya kirimkan ke saya yang itunya ya, pekerjaan ininya, yang tabel ini. Nanti supaya lebih gampang. Saya duluan. Kaset baru itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bahrun. Terima kasih Ibu Dian, Pak Bambang, Pak Bahrun. Terima kasih Pak Vivi. Siap. Nafsu banget. Nafsu Pak. Pengantin baru Pak.